Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Thalib tentang jangan sepelekan hal dunia ini agar selamat di akhirat. Mohon maaf, kita ini tahu ndak bakal meninggal kapan? Ndak tahu kan? Bisa jadi cepat, bisa jadi panjang umur. Bisa jadi sebelumnya ada muqaddimahnya. Muqaddimah itu ya mungkin sakit dulu segala macam masuk na'udzubillah. Dan boleh jadi meninggalnya apa? Mendadak. Dan hati-hati. Meninggal mendadak itu ya ada enaknya ada tidaknya. Enaknya apa? Nggak ngerepotin orang. Karena nggak sempet ngerawat. Karena khawatir. Antum, saya kasih cerita sedikit nenek saya ya. Nenek saya itu ketika masih sehat, itu salah satu doanya apa? Ya Allah, ojo sampai loro suwe, khawatir anakku gak sabar ngerumat, engkau malah dosa. Khawatir anaknya ketika ngerawat itu gak sabar, nanti malah apa? Dosa. Dan subhanallah Allah kabulkan doanya. Ketika meninggal sakitnya cuma 3 hari. Dan meninggalnya setelah sholat duha. Jadi di rumah sakit, minta dipotongin kukunya, minta dibersihin rambutnya, kemudian ngajak anaknya yang laki-laki, ayo imamono kon ngadeko aku tak di kasur sholat duha. Setelah sholat duha, tidak lama selesai itu meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan Allah terima husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Nah, sudah sampai Rasulullah dalam satu riwayat, walaupun ini riwayat diperselisihkan oleh para ulama, mengatakan satu doa, Allahumma inni a'udzubika min faj'atil maut atau min fuja'atil maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kematian yang tiba-tiba. Khawatirnya apa? Tidak sempat minta maaf, tidak sempat mengembalikan haknya orang lain, tiba-tiba mati, bahaya ini. Nah, maka kalau ada muqaddimahnya, itu kan minimal kalau kita sakit paras kan saya kerasa, ya Allah koyoke kok gak waras ya, koyoke kok bakal mengantarkan saya pada kematian ya. Maka ya Allah, tolong ngomong sama anak, nak celuk na wong iki nak, aku njaluk maaf. Nak tolong jogokno HP nak, tak telepon siapa, saya mau minta maaf. Nak tolong nak diambilkan uang di sebelah sana, saya pernah punya utang sama si fulan. Bahagia. Maka yuk ada baiknya mati mendadak, juga ada ndak baiknya. Nah sekarang begini, kalaupun kita meninggalnya mendadak, insya Allah ndak akan mengatakan begini, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, saya mau hidup lagi barang sejenak untuk apa? Mengamalkan sesuatu yang dulunya tidak aku amalkan. Nah insya Allah Anda tidak akan mengatakan itu. Nah maka ada 4 amalan. Jangan ditulis dulu. Saya mau tanya, kenapa 4? Islam itu kan luas. Kenapa milih cuma 4? Ada 3 alasan. Kenapa kita milih amalannya cuma 4? Kenapa tidak semua aja diamalin? Nomor 1, kenapa boleh pilih-pilih amalan? Karena begini, memilih amalan ini sunnah. Memilih amalan termasuk apa? Sunnah. Jadi kalau ngomong back to sunnah, ya ini. Contoh, ada seorang laki-laki tua datang kepada An-Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ana rajulun syaikhun kabirun. Ya Rasul, aku laki, umurku tua, sudah renta. Wa ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alai. Syariat Islam tambah hari tambah banyak. Kalau aku yang tua disuruh mengamalkan semua, tidak kuat sudah. Terus bagaimana? Faj'al li amalan atathabbathu bih. Maka pilihkan untukku amalan yang amalan itu jadi pegangan untukku. Milih amalan enggak? Milih. Minta sama Rasul enggak? Minta. Apa Rasul katakan? Ij'al lisanak ratban min dzikrillah. Jadikan lisanmu senantiasa basah dengan zikir. Ini artinya milih amalan termasuk sunnah atau bukan? Termasuk sunnah. Itulah kenapa orang-orang zaman dulu, sebagian juga orang zaman sekarang, kalau datang ke rumahnya ulama, datang ke rumahnya kiai, ngomong apa? Kalau mau pulang, tolong saya dikasih amalan. Dibilang, oh ya, amalannya apa? Setiap keluar rumah, jangan lupa kamu minta maaf dulu sama istrimu. Misalkan begitu ya. Yang kedua, jadi nomor 1, milih amalan termasuk sunnah. Hadisnya tadi. Nomor 2, sekarang saya mau tanya, kekuatan kita dalam beramal sama atau berbeda? Kita kasih contoh. Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Ini ra'sul ilm, kepalanya ilmu. Imam Malik. Muridnya saja sekelas Imam Syafi'i. Luar biasa ilmunya, top.
Sudah? Tapi satu yang muridnya lihat dari Imam Malik, apa itu? Mohon maaf ya, ini bukan merendahkan Imam Malik, tapi justru ini keutamaan beliau untuk ngajarin kita. Ternyata Imam Malik tidak terlihat sholat tahajud. Muridnya kaget, anta ra'sul ilm, engkau ini induknya ilmu. Wa ma naraka taqumu minal lail, tapi kenapa kami tidak lihat kamu sholat tahajud? Apa kata Imam Malik? Mudah-mudahan tahajudmu diterima, aku akan kejar tahajudmu dengan menyebarkan ilmu. Faham tidak? Jadi kemampuanmu untuk sholat tahajud itu aku tidak mampu, tapi aku akan mengejarmu dalam sholat tahajudmu dalam mengajarkan ilmu. Apa di sini Imam Malik katakan, innallaha yaqsimul a'mal kama yaqsimul arzaq. Allah itu membagi kekuatan beramal seperti Allah membagi rezeki. Ada enggak yang rezekinya sama? Tidak ada. Begitu pula Allah membagi amal. Ada yang kuat sholat tahajud tapi tidak kuat puasa sunnah. Ada yang kuat puasa sunnah tapi tidak pinter ngaji. Ada yang pinter ngaji tapi tidak banyak sodakoh. Ada yang tidak kuat puasa sunnah tapi banyak sedekah. Artinya ayo kita beramal sesuai kemampuan kita masing-masing. Karena kemampuan kita beramal tidak sama, maka dengan itu kita boleh memilih amalan sesuai dengan kemampuan. Nomor 3, penutup. Penutup kenapa harus milih 4 bukan amalannya. Penutup kenapa harus milih 4. Lihat, dari amal yang kita lakukan, yang Allah minta bukan besar atau kecilnya, betul enggak? Kalau besar atau kecilnya itu pertanda Allah tidak adil, dan Allah maha adil. Karena tidak semua orang mampu mengamalkan amalan yang besar, betul kan? Ada orang yang mampunya kecil, dan Allah tidak melihat amalan itu berat atau ringannya, bukan besar atau kecil, berat atau ringan, karena tidak semua orang mampu. Tapi karena keadilan Allah, yang Allah lihat apanya? Istiqamah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu amal yang istiqamah walaupun cuma sedikit. Sekarang saya mau tanya, untuk istiqamah maka Anda harus milih amalan yang sesuai dengan waktu saya, yang sesuai dengan kemampuan saya. Nah, maka karena tujuannya bukan besar atau kecilnya, tapi kemampuan kita untuk istiqomahnya, maka dengan itu apa? Antum boleh pilih amal yang sekiranya amalan itu antum bisa istiqomahkan sesuai kemampuan masing-masing. Nah, maka dengan 3 hal ini kita boleh kok ternyata pilih-pilih amalan itu boleh. Tapi jangan milih yang wajib, karena yang wajib tidak boleh dipilih, harus dilakukan ya. Tapi di antara amalan-amalan yang lain, maka nomor 1 memilih amalan termasuk sunnah. Nomor 2 karena kemampuan kita dalam beramal tidak sama. Yang ketiga karena yang diminta oleh Allah istiqomah, dan untuk bisa istiqomah kita harus bisa memilih amal sesuai kemampuan dan waktu yang kita punya. Sekarang amal yang pertama, ada 4. Ingat, amal nomor 1 wajib diletakkan di nomor 1. Tidak boleh dipindah nomor 2, 3 atau 4. Maka nomor 1 tidak boleh dipindah nomor 2, 3 atau 4. Tapi nanti ingat, amalan kedua, ketiga, keempat antum boleh bolak-balik sesukanya. Khusus nomor 1 tidak boleh apa? Dipindah. Wajib diletakkan pada amal nomor 1. Apa nomor 1? Hafiz ala salatik. Jogoan salatmu sing 5 waktu. Nomor 1 ini. Kalau kepingin selamat dunia sampai akhirat, meninggal kapanpun antum tidak akan getun, tidak apa-apa sudah. Jadi mau meninggal kapanpun, dalam keadaan seperti apapun, antum tidak akan kecewa. Amal nomor 1 apa? Hafiz ala salatik, jagalah salatmu. Nah, sekarang begini, kenapa menjaga salat ini merupakan amalan penyelamat nomor 1? Insya Allah antum semua tahu hadisnya kan? Amal yang pertama kali Allah akan hisab kelak di hari kiamat apa? Kalau salatnya baik, semua baik. Kalau sholatnya tidak baik, semuanya tidak baik. Maka hati-hati. Antum punya timbangan untuk ngelihat antum itu orang baik atau orang tidak baik, dan tidak bisa membohongi diri sendiri.
Kalau pengen lihat aku iki wong apik apa wong elek, itu ada timbangannya dan tidak mungkin salah. Ada alat ukurnya. Apa alat ukurnya? Salat. Kalau salatmu baik, semuanya baik. Kalau salatmu tidak baik, semuanya tidak baik. Nah, sekarang begini, lihat. Kalau Anda kepingin tahu, maaf ya, misalkan nanti jam 2:30 Anda bakal meninggal dunia, misalkan. Tentu kan kita penasaran ya, di alam kubur saya bakal bahagia atau sengsara. Pengen tahu kan? Ada tolak ukurnya. Anda kalau meninggal sekarang bakal bahagia atau sengsara di kuburan, tolak ukurnya cuma satu, yaitu sholat. Kalau sholat Anda baik, maka nanti pasti di kuburan Anda bahagia. Tapi hati-hati, kalau sholatnya tidak baik, masuk kuburan diide-ide malaikat. Coba lihat, Rasulullah Muhammad SAW, ibu-ibu tahu tidak surat yang turun kedua apa? Al-Muzammil. Apa? Al-Muzammil. Sekarang lihat, saya mau tanya singkat aja, Allah tahu ndak kalau dakwah itu bakal berat? Allah tahu ndak kalau dakwah yang dijalani Rasulullah akan menjadikan Rasul sampai diboikot, menjadikan Rasul sampai diusir, menjadikan Rasul sampai dicaci maki, dihina, diancam, dibunuh? Allah tahu atau tidak? Berat ndak dakwah itu? Nah, sekarang saya mau tanya pertanyaan kedua, Allah kepingin ndak dakwah ini sukses? Allah ingin tidak dakwahnya sukses? Ingin. Berarti sekarang lihat, Allah tahu dakwah itu berat. Dalam keadaan Allah kepingin dakwah ini sukses, maka tentu Allah akan siapkan sesuatu yang menjadikan Rasul dakwahnya sukses walaupun berat. Apa itu? Lihat, salat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Sekarang lihat, kenapa Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk sholat malam? Waktu itu sholat wajib belum ada ya, sholat malam. Tapi untuk Rasulullah hukumnya apa? Wajib. Dengerin ayat berikutnya, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kenapa aku perintahkan engkau untuk sholat wahai Muhammad? Karena sebentar lagi engkau akan aku berikan tugas yang berat. Qawlan thaqila, karena Allah tahu kalau tugas ini berat akan sukses apabila sholatmu baik. Maka sama Allah, Nabi Muhammad supaya dakwahnya sukses disuruh apa? Sholat. Berarti kalau kepingin selamat, nomor satu harus apa? Sholatnya dijaga. Sekarang saya mau tanya, sholat baik itu bagaimana? Kan dari nomor satu ini sholatnya harus baik, dijaga. Sholat baik bagaimana? Minimal 4. Nomor satu, wudhunya sempurna. Nomor 2, sholatnya fi awalil waqt, di awal waktu. Dengar azan langsung sholat. Nomor 3, sholatnya tumak nina. Tumak nina itu apa? Tenang, boten kesusu. Nomor 4, nomor 1 wudhunya sempurna, nomor 2 di awal waktu, nomor 3 tumanina, nomor 4 apa? Khusyuk. Khusyuk itu apa? Ihdharul qalbi athna as-salat, menghadirkan hati ketika salat. Maka hati-hati, Rasul mengatakan apa? Setan kalau dengar azan melayu, kalau azannya selesai balik. Kalau komat lari, komatnya selesai balik. Apa yang dilakukan setan? Mengganggu orang yang sholat, dibisiki di telinganya sampai dia mengingat sesuatu yang sebelumnya tidak dia ingat. Nah, ini hati-hati. Sudah, amal pertama jaga apa? Sholat. Yang baik, pokok dengerin. Bismillah sudah, Bismillah. Tidak usah khawatir. Dengar azan, selesaikan semua masalah, selesaikan semua. Sholat dulu. Berapa lama sih sholat? Allah yang jamin. Rasulullah punya tugas berat, selesai dengan sempurna dengan sholat. Sudah, sekarang begini, amal kedua, iqra'il Qur'an walau ayah. Baca Quran walaupun seayat tok. Satu ayat berat enggak? Enggak berat. Hari ini Yasin, sadaqallahul azim. Besok Alif Lam Mim, sadaqallahul azim. Besok lagi Kaf Ha Ya Ain Shad, sadaqallahul azim. Besok lagi Ta Sin Mim, sadaqallahul azim. Besok lagi. Sekarang begini, Ustadz, kenapa Al-Quran termasuk sunnah yang menyelamatkan? Dengerin ibu-ibu.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti datang di hari kiamat memberi pertolongan untuk orang yang senantiasa membacanya. Sekarang kita kembali di awal tadi. Pentingnya banyak atau istiqomah? Banyak atau istiqomah? Banyak dan istiqomah atau sedikit tidak istiqomah? Anda sodakoh 2.000 tapi ikhlas atau 100.000 tidak ikhlas? 2.000 itu menunjukkan Anda tidak ikhlas. Kalau Anda ikhlas gak mungkin 2.000. Alasan. Uang medit golek alasan yang ini ki. Ini ilmu digunakan untuk cari alasan. Istighfar ya akhi. Sudah. Begini. Yang Allah suka itu yang rutin walaupun cuma sedikit. Maka saya katakan baca Al-Quran walaupun cuma berapa ayat? 1. Nah sekarang begini, lihat. Bacalah Al-Quran. Rasulullah yang mengatakan, sekali lagi, tadi setiap sunnah Rasul itu menyusahkan atau tidak? Tidak mungkin menyusahkan. Berarti setiap sunnah yang Rasul ajarkan itu keselamatan buat Rasul atau buat kita? Ketika Rasul sampai perintahkan, berarti Rasul yang inginkan dari perintah itu kita selamat dunia sampai akhirat. Nah sekarang begini, Rasul bilang bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu mendatangkan pertolongan bagi orang yang senantiasa membacanya. Kapan? Kelak di hari kiamat. Anda tahu tidak hari kiamat? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak manfaat uang yang Anda punya. Yang sekarang kerja mati-matian cari uang, nanti di hari kiamat ma yanfa', tidak manfaat. Anak dibanggakan, wah anakku lu dokter, wah anakku lu insinyur, wah anakku lu ustad tidak apa-apa. Kalau ustad tidak apa-apa. Tapi jangan sampai jadi sombong. Anakku lo ikian, tidak manfaat di hari kiamat. Apa yang manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah hatinya baik. Termasuk ciri hati yang baik itu hati yang tidak pernah kenyang baca Al-Quran. Ingat ucapannya Sayyiduna Uthman ibnu Affan, lau salima qulubukum lama syabi'a min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, tidak akan pernah kenyang baca Al-Quran. Kita baca Quran berapa menit? Dengerin, ini dari guru kami Ustadz Abdullah Al-Hadrami di Batu, di Malang sana. Beliau bilang, orang kalau baca Quran biasanya masuk 5 menit wis mulai. Dilanjut 10 menit mulai. Titik loro apa siji ya? Mulai belereng meripati. Nanti lanjut lagi 1/4 jam. Mulai yang awalnya ndak senden mulai. Tambah lagi, tambah loro kabeh. Kemudian beliau ambil satu faidah. Kenapa sih Quran itu untuk sebagian orang semakin dibaca semakin sakit semua badannya? Apa Allah katakan? Al-Quran itu syifa. Syifa itu apa? Obat. Anda kalau dipijet refleksi sakit enggak? Kalau Anda punya penyakit dipijet refleksi sakit. Kalau Anda sehat mau diapain enggak sakit? Sehat. Anda kalau diceramain tersinggung enggak? Kalau tersinggung artinya Anda sedang diobati. Kalau enggak tersinggung fine-fine aja. Ya berarti tidak ada yang salah dengan diri Anda. Makanya kalau orang ngurungokno ceramah gampang tersinggungan, hati-hati penyakitmu kakean. Nah, maka Al-Quran itu setiap kali dibaca, dia sedang menterapi diri kita. Kalau kita punya penyakit, itu Al-Quran sedang mendetoks. Detoks itu sedang mengeluarkan apa? Racun. Maka ketika Anda baca, mesti badan Anda terasa apa? Terusin. Di Jakarta, kami punya kenalan namanya Dr. Rudi. Dr. Rudi ini yang nangani kakaknya Ustadz Umar Mita. Yang Down syndrome ya. Nah, kebetulan kami punya anak kecil namanya Mujahid, dia juga ada cerebral palsy, itu semacam itu. Nah sudah, maka konsultasi dengan Dr. Rudi, kami diundang pengajian di tempatnya beliau dan semua terapisnya perempuan dan bercadar. Kaget saya, ini terapi autis atau tempatnya teroris? Bingung saya ini, waduh kok serem-serem ngene gitu. Sudah, akhirnya beliau cerita, kenapa Ustadz di tempat kami seperti ini? Karena kami pakai terapi Al-Quran. Semua terapis kami wajib bisa ngaji dengan baik dan benar.
Kenapa? Setiap pasien masuk ruangan terapi, terapisnya wajib ngaji seperempat jam. Itu si pasien biarin mau loncat-loncatan, mau nangis, mau tidak dengerin, mau main game, mau biarin. Yang penting terapisnya baca Al-Quran seperempat jam. Kenapa? Quran itu obat. Dan beliau yakin dan sukses. Sudah, yang ketiga. Aktsir minal istighfar. Banyakin baca istighfar. Saya tanya sekarang begini. Baca istighfar sunnah enggak? Sunnah. Sekarang kenapa banyak baca istighfar itu menyelamatkan? Sekarang lihat, musibah yang datang dalam hidup kita hampir bisa dipastikan kalau bukan ujian, kalau bukan apa? Ujian, maka pasti karena dosa. Maka ada Ustadz Muhammad Syukur di Malang, beliau itu punya amalan istiqomah apa? Wudhunya bu, setiap wudhu tidak habis air segelas. Istiqomah. Dan kami lihat dengan mata kepala kami sendiri karena guru kami waktu di pondok ngajar Bulughul Maram. Tidak habis segelas ini. Wudhu sempurna. Sudah kebiasaan beliau, kemanapun beliau pergi dengar adzan, berhenti di tempat itu untuk sholat. Suatu hari di tol, masuk adzan Ustadz. Karena di rest area yang pertama dianggap kurang pas, beliau bilang sama temennya apa? Di rest area berikutnya. Padahal sudah adzan. Rest area 1 sampai yang berikutnya berapa kilo sih? Paling 30-40 kilo kan? 40 kilo. Subhanallah, di tengah jalan ada insiden kecelakaan. Dar. Tabrakan beruntun. Beliau bilang apa? Ini karena kita meninggalkan sholat dari awal waktunya. Subhanallah, luar biasa. Nah maka ingat, setiap musibah yang datang pasti karena dosa. Supaya dosa kita tidak mendatangkan musibah, maka dosa harus dihapus dengan apa? Istighfar. Nah sekarang terakhir penutup, ini yang susah. Maaf ya, ini yang susah. Nomor 1, sholatnya yang baik, insya Allah selamat dunia selamat akhirat. Nomor 2, jangan lupa baca Al-Quran. Nomor 3, lisannya jangan berhenti dari istighfar. Ada yang luput. Istighfar itu dikatakan memperbanyak tadi minimal berapa? Jadi begini, disebutkan oleh para ulama aqallul aktsarin. Batas minimal Anda dikatakan telah memperbanyak. Batas minimalnya berapa? Para ulama mengatakan 300. Berarti kalau Anda ngelihat, wih kilore uang gemar istighfar, artinya istighfarnya dia berapa? Lebih dari 300. Ini loh rajin sholawat, sholawatnya dia berapa? Lebih dari 300. Penutup roto angel untuk ibu-ibu terutama, dan bapak-bapak sedikit lebih mudah. Karena bapak-bapak itu masya Allah di mana-mana keren-keren. Apa yang keempat? Biar selamat dunia selamat akhirat. Ini amalannya Rasulullah, ini sunnahnya Rasulullah. La tazlim ahadan. Wangel dikit. Jangan zalim kepada siapapun. Jangan zalim. Begini bu, Anda kalau punya kezoliman dengan sesama manusia, wajib ketemu. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Kalau tidak ketemu di dunia untuk minta maaf, pasti ketemu di akhirat. Loh Mbak Yu, sepurane biyen gak sengojo Mbak Pret. Tidak ada di akhirat. Mbak Yu sepurane. Tidak ada. Di akhirat itu apa? Pahalamu dipek, dosane wong kok tanggung. Dan itu di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, hadis qudsi. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Wahai manusia, kalau dosamu seluas langit, kemudian kamu istighfar 1 kali, tak ampuni semua sak langit tadi dan aku tidak peduli. Allahu Akbar. Istighfar berapa? 1. Astaghfirullah. Itu dosa antara kita dan Allah langsung bersih, celing. Subhanallah. Kemudian Allah berfirman lagi, ya bani Adam,
Lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'an ataituka biqurabiha maghfiratan. Kalau kamu datang mati bawa dosa seberat bumi, tidak macam-macam loh ini. Kemudian kamu datang kepadaku tidak pernah syirik. Apa Allah bilang? Aku yang datang kepadamu dengan seberat bumi sebagai ampunan. Ya Rabb. Ini kalau kita dengan Allah. Tapi kalau sesama manusia, Anda tahu hadis orang bangkrut tahu kan? Puasanya banyak, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi pernah mukul si fulan, pernah ngerasani. Mana yang suka ngerasani? Angkat tangan. Angkat tangan yang suka ngerasani. Wis doyan ngerasani goroh mana? Astaghfirullahaladzim. Angkat tangan yang suka rasan-rasan. Bagus. Tidak boleh angkat tangan. Nanti bongkar aib diri sendiri. Allah tidak suka. Bongkar aib orang tidak boleh. Bongkar aib diri sendiri tambah tidak boleh lagi. Nah, orang ini apa? Pernah mukul si fulan, ngambil uangnya si fulan, menzalimi si fulan, mencurangi si fulan, menginjak harga diri si fulan. Apa terjadi? Diambil pahalanya, dikasih sama orang-orang yang pernah dia zalimi. Dan kalau pahalanya habis, yang antri masih banyak, dosanya orang yang Anda zalimi Anda ambil. Sampai terakhir apa? Anda disungkurkan oleh Allah ke dalam api neraka. Na'udzubillah min